Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Arifin Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis tugas akhir yang skripsi yang saya pinjam. Ini tentang pengaruh metode metode murotal surah As-Sajdah terhadap hafalan Al-Quran MTSN 3 Malang. Nah, skripsi ini milik Afan Haji Mulyawan. Lalu di sini latar belakangnya ialah mengenai dikarenakan penghafal Al-Quran mulai banyak diminati masyarakat Muslim di Indonesia, dibuktikan dengan banyaknya berdiri lembaga-lembaga pondok pesantren, rumah Al-Quran, asrama Al-Quran, dan tempat-tempat untuk mengkaji, menghafal, dan memahami Al-Quran. Minat akan menjadi penghafal Al-Quran tergolong tinggi di Indonesia. Nah, namun begitu, menjadi penghafal Al-Quran tidaklah mudah, perlu upaya yang kuat serta konsisten dan dalam niat sebagai penghafal Al-Quran dari awal hingga mengantapkan seluruhnya. Adapun lokasi yang dituju dalam MTS 3 Malang ini adalah MTS 3 Malang yang telah membuka kelas khusus tahfidz semenjak tahun 2021. Nah, di sini peneliti ingin berupaya untuk mengaplikasikan metode murotal surah As-Sajdah terhadap hafalan Quran di MTSN 3 Malang. Adapun fokus ataupun rumusan masalah serta tujuan. Nah, rumusan masalah pada skripsi ini mengenai pengaruh metode murotal surah As-Sajdah terhadap hafalan Quran di MTSN 3 Malang. Lalu tujuannya yakni dapat mengetahui pengaruh metode murotal surah As-Sajdah terhadap hafalan Quran di MTSN 3 Malang. Selanjutnya tentang definisi istilah. Di sini definisi istilahnya menjelaskan tentang pengaruh, lalu tentang metode, tentang murotal, tentang surah As-Sajdah, dan tentang hafalan. Nah, di sini peneliti cukup untuk menjelaskan dari beberapa definisi istilah di atas. Lalu penelitian terdahulu. Nah, di sini terdapat 5 penelitian terdahulu yang menjadi persamaan dan perbedaan pada penelitian ini. Yang pertama adalah skripsi milik Rohandika yang berjudul Pengaruh Metode Murotal terhadap Kemampuan Membaca Al-Quran pada siswa MTS Bahrul Ulum UKUI 1 Kabupaten Pelalawan. Adapun persamaannya yakni menggunakan metode murotal. Lalu objek penelitian siswa MTS. Perbedaannya yakni variabel terikatnya tentang kemampuan membaca Al-Quran. Lalu yang selanjutnya tentang skripsi milik Muhlisatul Imtihanah yang berjudul Pengaruh Penggunaan Metode Murotal terhadap Kemampuan Membaca Al-Quran Santri TBK Al-Ikhlas Badegan Ponorogo. Persamaannya yaitu tentang metode murotal sebagai variabel bebas dan perbedaannya tentang variabel terikat kemampuan membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah skripsi milik Mukhlis Alatos yang berjudul Pengaruh Terapi Murotal Surah Ar-Rahman terhadap skor pengajian luka dan pengkajian stres pada pasien diabetes mellitus di Klinik Kitamura Pontianak. Nah, di sini persamaannya menggunakan pengaruh terapi murotal sebagai variabel bebas dan perbedaannya adalah menggunakan surah Ar-Rahman. Objek penelitiannya juga beda yakni pasien serta tempatnya di klinik. Lalu jurnal milik Ferry Julianto, Rizky Zulkaidah, Siti Nurina yang berjudul Pengaruh Mendengarkan Murotal Al-Quran terhadap Kemampuan Meningkatkan Konsentrasi. Persamaannya yakni menggunakan metode murotal dan perbedaannya adalah kemampuan konsentrasi. Dan yang terakhir adalah skripsi milik Yeni Apriani yang berjudul Pengaruh Terapi Murotal terhadap Konsentrasi Belajar Siswa Kelas 5 SD Muhammadiyah 2 Pontianak. Persamaan pada penelitian ini yakni menggunakan pengaruh terapi murotal sebagai variabel bebas dan perbedaannya menggunakan konsentrasi belajar. Untuk kajian teori sendiri, untuk kedalaman dan keluasan teori, penelitian ini sudah dianggap relevan dengan variabel penelitian serta cukup mendalam. Lalu yang di sini mengkaji meliputi pengertian metode murotal, keutamaan membaca Al-Quran, surah As-Sajdah, lalu juga teori hafalan Al-Quran.
Dan selanjutnya integritas sosial. Nah, pada teori yang dicantumkan pada penelitian ini digunakan pada telah mencantumkan beberapa ayat yang relevan dengan variabel yang dipakai oleh peneliti. Misalnya tentang kejelasan kerangka teori. Nah, untuk kerangka berpikir sendiri, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai metode positivistik, serta kerangka teori tersebut telah menjelaskan alur berpikir yang baik. Lanjut kepada hipotesis. Nah, peneliti merumuskan hipotesis tentang yang pertama H0, menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh metode murotal surah as-sajdah terhadap hafalan Quran. Lalu HA-nya menyatakan bahwa adanya pengaruh metode murotal surah as-sajdah terhadap hafalan Quran. Nah, lanjut kepada metode penelitian. Untuk pendekatannya sendiri, lalu jenis penelitian, objek penelitian. Nah, di sini pendekatannya menggunakan kuantitatif dan jenis penelitian kuasi eksperimen atau eksperimen semu. Adapun penerapannya menggunakan one group pretest post-test design. Nah, untuk lokasinya di MTSN 3 Malang, objek penelitiannya yakni kelas tahfidz dari kelas 8. Lanjut kepada alasan mengambil lokasi penelitian. Nah, alasannya yakni dikarenakan lokasi tersebut telah membuka kelas tahfidz dari tiap angkatan serta telah memfasilitasi para siswa dengan pembangunan asrama tahfidzul Quran. Lalu data dan sumber data. Sumber datanya yakni siswa kelas 8. Untuk data primer, peneliti mengambil dari pengamatan pretest dan post-test. Untuk data sekundernya, peneliti mengambil hasil angket dan dokumentasi. Lanjut pada teknik pengumpulan. Teknik pengumpulan data dilakukan peneliti diantaranya pretest, post-test, lalu dilakukan juga angket atau kuesioner serta dokumentasi. Pengecekan datanya yakni data telah terkumpul lalu diuji validitas dan reliabilitas. Analisis data yakni ada teknik analisis data yang digunakan yakni statistik deskriptif dan statistik inferensial. Lalu prosedur penelitiannya pada tahap awal dengan menyampaikan tujuan dan skema penelitian yang akan dilakukan dalam beberapa waktu mendatang. Lalu tahap perlakuannya dengan memberikan perlakuan kepada sampel. Lalu tahap akhirnya dengan memberikan post-test. Lanjut kepada paparan data. Kecukupan paparan data. Nah, untuk bagian paparan data, peneliti sudah cukup lengkap memaparkan data penelitiannya mulai dari sejarah, singkat lembaga, visi dan misi madrasah, moto madrasah, bidang kurikulum, kesiswaan, kehumasan, dan lain sebagainya secara detail. Nah, lalu hasil penelitiannya. Hasil penelitian skripsi ini yakni sesuai dengan fokus rumusan masalah. Nanti pada cara penyajian datanya di sini, untuk penyajian data pada penelitian ini dilakukan reduksi dengan pendekatan kuantitatif serta bervariasi. Lalu pembahasan hasil penelitian. Nah, untuk bagian pembahasan pada penelitian ini sudah cukup tepat, membahas keluasaan penelitian secara data serta datanya cukup konkret. Lalu kecermatan. Pada penelitian ini penggunaan teori ataupun pendapat pada pembahasan telah dilakukan secara cermat. Lalu untuk kekuatan analisis data pada penelitian ini cukup kuat, ditandai dengan variasi analisis data dengan menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Lalu untuk bagian kesimpulan, temuan penelitian ini telah terdapat kesesuaian dengan antara rumusan masalah yang telah dibuat. Lalu pada bagian saran, peneliti telah memaparkan saran dengan tepat dan memberikan kesan membangun. Lalu untuk bagian referensi, peneliti menjadikan kutipan-kutipan referensi minimal 10 tahun terakhir. Lalu bagian lampiran transkrip wawancara telah dicantumkan pada angket. Lalu peneliti telah menyisipkan lembar observasi dengan baik. Dokumen-dokumen yang tertera dalam penelitian ini sudah cukup memuaskan sebagai pendukung penelitian. Peneliti sebelumnya telah meraih surat izin terlebih dahulu terkait keterangan penelitian yang jelas, serta untuk bagian abstrak, peneliti telah memberikan penjelasan yang cukup akurat mulai dari latar belakang, tujuan penelitian, pendekatan penelitian, bahkan sampai pada hasil pembahasan. Nah, mungkin itu yang bisa saya analisis dan bisa saya presentasikan mengenai judul skripsi pengaruh metode murotal surah as-sajdah terhadap hafalan Al-Quran di MTSN 3 Malang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.